Oke, kita ke Inaproc lagi ya. Ini ada pertanyaan menarik. Apakah untuk LS dibuat faktur pajak seperti faktur di atas 2 juta? Oke ya, jadi kalau di Inaproc itu, kalau LS itu harus pakai e-faktur, kalau GU itu nggak perlu bikin e-faktur. Oke, kita bedah ya. Untuk transaksi yang di bawah 2 juta, itu ketentuannya kan seperti ini. Apakah transaksi di bawah 2 juta pada metode pembayaran LS dikenakan PPN? Ini ya, ini langsung dari Pusat Bantuan Inaproc. Ya, transaksi pembayaran LS bagi pengusaha kena pajak PKP tetap dikenakan pajak pertambahan nilai. Namun, ini ada namunnya ya, PPN tidak dipungut oleh instansi pemerintah, melainkan dipungut oleh penyedia secara mandiri dan faktur pajak tetap diterbitkan oleh penyedia PKP. Untuk transaksi LS yang di bawah 2 juta, ini nanti tidak dipungut oleh instansi pemerintah ya. Jadi nanti di SPM-nya itu tidak dipotong PPN. Tapi nanti di invoice-nya nanti akan muncul di situ. Akan muncul PPN-nya, tapi di kode bayarnya itu pembayarannya tidak termasuk PPN. Jadi nanti pengusahanya yang store sendiri PPN-nya sesuai dengan ketentuan ini. Jadi untuk LS ya, berapapun kena PPN. Sama GU juga gitu, nilainya berapapun akan tetap dikenakan PPN. Bedanya, untuk yang LS itu vendor tetap membuat e-faktur, untuk yang GU itu vendor atau penyedia tidak perlu membuat e-faktur. Dasarnya apa? Dasarnya di sini ya. Di pusat bantuan juga. PMK 58, pajak yang berlaku dengan metode pembayaran uang persediaan atas setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah di sistem katalog elektronik versi 6, maka akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pengelola katalog elektronik pusat sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PMK 58 2022. Katalog elektronik versi 6 akan menerbitkan dokumen tagihan invoice atas setiap transaksi yang terjadi pada metode pembayaran UP. Di katalog elektronik versi 6, format invoice yang digunakan dalam katalog elektronik mengacu pada pasal 10 ayat 3 PMK 58 dengan mencantumkan keterangan paling sedikit memuat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, harus memuat ini. Kemudian di bawahnya ada ya, dokumen tagihan yang diterbitkan oleh katalog elektronik versi 6 dapat dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh pasal 22 dan dokumen faktur pajak pada metode pembayaran uang persediaan UP sebagaimana pasal 10 ayat 5 PMK 58. Sehingga, nah ini yang perlu digarisbawahin ya. Penyedia tidak perlu mengunggah faktur pajak untuk transaksi metode pembayaran UP di katalog versi 6. Jadi untuk UP itu penyedia atau vendor tidak perlu membuat e-faktur ya. Tapi untuk LS, penyedia tetap seperti biasa membuat e-faktur ya. Baik itu nilainya yang di atas 2 juta maupun yang di bawah 2 juta. Bedanya untuk yang LS yang di atas 2 juta itu PPN-nya dipungut oleh bendahara. Tapi yang di bawah 2 juta tadi sesuai dengan ketentuan ini ya, penyedia atau vendornya setor secara mandiri. Oke ya, gitu ya. Mudah-mudahan benar. Terima kasih.